Halo semuanya. Hai Bu. Oke, terima kasih ya udah datang dan menyempatkan ikut sesi ini. Saya tahu masing-masing dari kalian pasti punya kesibukan kan. Makanya saya senang banget kita bisa kumpul hari ini. Hari ini kita bakalan bahas tema yang mungkin sering banget jadi masalah, yaitu manajemen waktu. Relate gak kira-kira? Iya Ibu. Oke, ada yang pernah ngerasa gak sih waktu 24 jam itu kayak kurang terus? Ngerasa banget Bu. Iya, sumpah. Apalagi cepet banget gitu. Iya. Udah niat mau nyicil tugas dari pagi, katanya udah malam. Iya bener banget. Sering banget gue ngerasain kayak gitu. Apalagi Kayak kalau lagi scroll TikTok. iya bener banget. Udah malam. Kayak apa ya? Semakin lama hari itu semakin cepet gitu. Iya. Kayak film terus gitu. Iya. Oke. Saya juga ngerasanya sama kayak gitu. Di sini kita bakalan ngobrol santai. Kalian bebas cerita, nggak akan dihakimi. Yang penting kita saling ngedengerin dan belajar bareng. Gimana? Siap? Siap. Oke. Sebelum kita mulai, kenalin dulu dong masing-masing nama dan satu kata yang menggambarkan hubungan kalian sama waktu. Aku Eh, aku Adele dan kata aku tuh dikejar. Aku yang dikejar waktu, bukan aku yang ngejar waktu gitu. Aku Ratu. Boleh. Dan kata aku kacau. Jadi kayak waktuku tuh sering nggak pegang dengan kacau banget gitu. Oke, selanjutnya boleh. Kenalin, aku Putri dan kata aku bingung. Soalnya aku bingung harus mulai dari mana. Iya wajar. Aku Ibu yang terakhir. Aku Komang, kata aku lari. Waktu tuh kayak lagi dikejar-kejar buat lari gitu loh Bu. Jadi kenceng banget ya? iya kenceng banget. Jadi kayak ya itu lari kok. Semuanya relate banget ya. Oke, kita mulai gali lebih dalam. Pertanyaan yang pertama, ceritain dong. Biasanya kalian habisin waktu buat apa aja dalam sehari? Aku. Oke, Kalau boleh. aku itu aku banyak scroll medsos. Kadang suka lama di mandi. Bu, aku tuh suka banget mandi. Jadi kayak habis waktunya di mandi sama scroll medsos. Aku Ibu. Boleh. Kalau aku tuh suka nonton drakor Ibu, kayak rasanya tuh baru nonton satu episode Ibu, ternyata udah 3 episode. Jadi nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa, ya. Ibu. Karena kadang kan drakor bisa satu episode 1 jam ya. Iya. Oke, selanjutnya Aku tuh suka ngerasa sibuk Bu, tapi tuh pas dicek ternyata nggak efektif juga ya. Waktu habis tapi tugas tuh belum kelar gitu Bu. Oke, boleh dari Putri gimana? Kalau aku kadang niat belajar gitu sih Bu, tapi kan kalau belajar seringnya ngeliat HP ya Bu. Jadi akhirnya kebanyakan malah lihat HP, jadi gak jadi belajar deh. Iya, jadi chatan ya. Iya. Sama grup. Oke, ini penting banget ya buat kita sadarin. Kadang kita ngerasa sibuk, tapi ternyata bukan produktif. Itu hal yang sering banget terjadi. Dan bukan cuma kalian kok, ibu juga sama kayak gitu. Nah, ya pertanyaan yang kedua, hal apa yang paling sering bikin kalian gak bisa atur waktu dengan baik? Aku Bu. Nah, dari Putri ya boleh. Kalau dari aku tuh kayak susah bikin prioritas gitu sih Bu, kayak harus yang mana dulu yang dimulai gitu, karena aku ngerasanya kayak semua hal itu penting gitu sih Bu, jadi ya bingung aja mulai dari mana gitu. Oke, dari yang lain? Aku Oke, boleh. aku tuh sering nunda-nunda gitu loh Bu, kayak bilangnya nanti aja lah nanti, tahu-tahu udah mepet, udah harus gelap aja. Oke. Kalau kata aku sih mood sih Bu. Kalau lagi nggak mood tuh rasanya tuh semua tuh males banget dikerjain gitu. Kalau dari Ratu gimana? Kalau aku tuh orangnya gampang ke distract gitu loh Bu. Jadi kayak aku udah buka laptop nih. Nah kalau mau gas gitu, cuman kayak tiba-tiba notif HP nyala gitu. Terus kayak bentar deh scroll TikTok dulu, jadi lama, bisa jadi kayak 2 jam 3 jam, akhirnya tugasnya kebengkalai lagi. Ditunda lagi. Iya. Oke, distraksi, menunda, nggak bisa diprioritaskannya, dan mood juga itu sama aja. Itu semua adalah kendala umum. Tapi semua bisa dilatih kok. Manajemen waktu itu bukan bakat, tapi keterampilan. Bisa diasah. Kita semua bisa ngatur nantinya. Nah, Ibu mau nanya lagi nih, masuk ke pertanyaan ketiga ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa nyesel karena waktu
nggak kalian manfaatin dengan baik? Oke, dari Mbak Koman gimana? Aku pernah batal ikut lomba ibu gara-gara lupa deadline. Jadi itu rasanya sumpah saya sakit banget, bu, kayak nyesel banget itu gara-gara lupa deadline jadi kayak ikut lomba. Aku juga pernah banget bu. Waktu itu ya tadi ya bu, karena aku orangnya gampang menunda-nunda. Aku pernah seminggu full enggak tugas, benar-benar seminggu full tugas aku biarin aja gitu. Akhirnya pas udah dapat deadline, aku begadang 3 hari 3 malam buat nyelesain tugas yang numpuk tadi. Kalau aku sih nangis aku nangis. Kalau apa ya bu, aku sering banget sih bilang coba waktu itu aku mulai lebih awal. Kan kalau misalnya aku mikir kayak gitu kan aku bisa ya kedepannya tuh lebih mudah gitu buat ngerjain tugas yang ada yang udah dikasih gitu sama guru. Iya, jadi bisa nyantai ya ke depannya walaupun udah deadline. Kalau dari Putri sendiri gimana? Kalau dari aku ya bu, aku nyesel karena waktu luang yang seharusnya aku pakai buat belajar itu malah kepake buat hal yang nggak penting gitu loh bu. Jadi kayak sia-sia ya, Iya. bilang sia-sia gitu waktunya. Oke, penyesalan itu bisa jadi cermin, tapi jangan buat nyalahin diri sendiri terus ya. Yang penting kita tahu dan kapan kita siap untuk berubah. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan untuk ubah satu kebiasaan minggu ini soal waktu, kalian mau ubah apa? Dari siapa nih? Aku mungkin, Oke, boleh. kalau aku mungkin mau nyoba belajar 25 menit dan istirahat itu 5 menit. Yang namanya teknik Pomodoro mungkin ya bu ya. Iya, itu termasuk teknik Pomodoro. Kalau aku ya bu, aku kayaknya mau bikin apa ya namanya, bikin to-do list gitu di setiap pagi biar kegiatan aku dalam sehari itu ada arahnya. Karena kalau nggak diarahin kayak gitu, nggak dikasih to-do list itu, aku suka kayak ngalur ngidul gitu. Nah, tiba-tiba nanti aku tidur lagi, nah tiba-tiba nanti aku ini, jadi nggak teratur gitu. Jadi kayaknya aku bakal bikin to-do list sih bu. Ya, biar lebih tertata gitu ya. Jadi, oke, dari siapa Aku. lagi? Boleh. Kalau aku sih mungkin aku mau bangun 30 menit lebih pagi ya bu ya, biar gak kejar-kejaran sama waktu gitu. Karena kalau aku tuh biasanya kan tadi apa ya, kalau misalnya bangun tuh suka siang-siang gitu bu, jadi waktu buat ngerjain tugas itu tuh kayak kurang, kayak merasa ya kurang aja deh gitu. Sama kayak Ratu nggak teratur gitu ya. Iya benar-benar. Oke, dari Mbak Koman gimana? Kalau aku sih mau membatasi waktu buka medsos dulu, karena kalau aku udah buka kayak TikTok atau nonton drama itu kan nggak tahu waktu ya bu, tiba-tiba udah mau niatnya cuma satu episode udah jadi 3 udah sampai selesai. Jadi aku bakalan kayak membatasi waktu 30 menit sekali buka medsos, dan kalau udah buka nantinya nggak boleh harus belajar buat yang lain. Oke, semua niat kalian tuh udah konkret banget ya dan masuk akal. Diingat, perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil. Iya bu. Oke, sekarang sebelum kita tutup sesi ini, saya mau minta kalian bikin komitmen pribadi 1 kalimat. Kalimat itu adalah janji kalian ke diri sendiri untuk minggu ini. Gimana? Setuju ibu. Setuju. Mungkin mulai dari aku dulu kali ya bu. Kalau aku mau janji sama diri aku, Tangannya gini dong, kan Oke. janji. aku mau janji sama diri aku sendiri untuk nyicil tugas mulai dari hari pertama tugas itu dikasih, supaya nggak numpuk dan nggak kejar-kejaran sama deadline. Ya, biar nyantai ya nantinya. Oke, selanjutnya Aku ibu. boleh. Aku akan janji sama diri aku sendiri dan bikin komitmen gak bakal buka medsos pada saat jam belajar. Jadi aku akan fokus. Selanjutnya Kalau dari aku sih bu, aku mau janji sama diri aku sendiri kalau nggak nunda tugas lebih dari sehari. oke, gimana Kalau aku ya Mbak? bu, aku janji sama diri aku kalau aku tuh bakal punya komitmen evaluasi waktuku di akhir hari walaupun cuma 5 menit gitu bu. Oke, keren banget ya semuanya. Saya bangga kalian udah terbuka dan niat untuk merubah juga manajemen waktu. Manajemen waktu itu proses ya, dan kalian
lagi mulai dari langkah yang tepat. Makasih ya Ratu, Komang, Putri, dan Adele. Kalian luar biasa. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Jangan lupa waktu itu nggak bisa diulang, tapi bisa diatur. Iya, Terima kasih. Terima kasih, Sampai ketemu